pemirsa, selamat datang di program Cerdas Hukum. Selama 1 jam ke depan bersama saya, Egit Hapsari, kita akan membahas mengenai jerat utang aset melayang. Pemirsa, modal merupakan instrumen penting dalam membangun sebuah bisnis. Seringkali kekurangan modal menjadi kendala yang dihadapi pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu alternatif yang seringkali diambil oleh pengusaha adalah mencari pinjaman modal dari pihak ketiga seperti bank. Namun sayangnya, ketidakpahaman masyarakat mengenai hukum perbankan menjadi masalah tersendiri. Bahkan tak jarang aset berharga terpaksa harus disita. Sebelum kita memulai dialog, kita saksikan tayangan berikut. Inilah Frogi Edutografi yang berlokasi di BSD Grand Boulevard, Kabupaten Tangerang, Banten. Tempat ini dikenal sebagai pusat pengembangan cita-cita dan motivasi untuk anak-anak dan satu-satunya di dunia. Bangunan Floating Castle atau Istana Melayang yang terdiri dari 10 lantai ini bahkan sempat mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia karena keunikannya. Frogi didirikan oleh seorang pria bernama Fernando Iskandar pada tahun 2012. Fernando menjadikan Frogi Edutografi berpusat pada pengembangan cita-cita dan motivasi. Fernando merintis lembaga pendidikan non-formal ini tidak sepenuhnya berorientasi pada profit, namun membagi 50% untuk komersil dan 50% untuk beasiswa. Namun niat baik Fernando untuk turut memberikan kontribusi mencerdaskan anak bangsa harus terhenti karena terlilit masalah utang piutang. Sejak tahun 2013 lalu, Fernando melakukan pinjaman pokok sebesar 65 miliar rupiah pada salah satu bank swasta. Seiring berjalannya waktu, terjadi kenaikan suku bunga kredit sehingga memberatkan Fernando. Kerja keras Fernando selama 20 tahun untuk membangun gedung Frogi pun akhirnya sirna. Kini Fernando harus menerima kenyataan. Gedung Frogi senilai lebih dari 100 miliar rupiah terancam disita oleh bank. Pemirsa, kita akan membahas lebih dalam soal permasalahan terkait pinjaman di bank bersama 2 orang narasumber yang sudah hadir bersama saya. Bapak Alvin Lim selaku praktisi hukum. Selamat malam Pak Alvin. Selamat malam Ibu Egit. Selamat malam. Dan narasumber kita kedua Pak Fernando Iskandar, pendiri Frogi Edutografi yang asetnya disita karena permasalahan utang piutang. Selamat malam Pak Fernando. Selamat malam. Sehat ya Pak ya? Sehat ya. Baik, pertama-tama mungkin Pak Fernando bisa ceritakan sebetulnya Frogi Edutografi ini apa dan apa yang melatar belakangi berdirinya Frogi Edutografi? Sekitar 12 tahun yang lalu, tahun 2008, saya bersama Ibu Demotik Pramono saat magang bertemu menghadiri sebuah seminar bersama Ibu Linda Gumelar pada saat itu selaku Menteri Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan. Beliau ada sempat katakan bahwa di Indonesia 87% anak SMA lulus tidak tahu arahnya kemana. Dari 13% yang tahu, ujungnya hanya 3% saja yang sekolah kuliah sejalan. Bisa bayangkan kalau 100 orang ada di ruangan, berarti 97-nya itu adalah nyasar apa yang dia sekolah dengan cita-citanya. Berarti buang biaya, waktu, energi, dan lain-lain. Jadi bisa dibilang ini dilatar belakangi oleh cita-cita mulia Pak Fernando. Ya, jadi saat itu beliau ada saat katakan bahwa ini sudah terjadi sekian lama, tapi belum ada satupun lembaga yang bisa membantu memberikan solusi. Saya pulang, beberapa hari saya terpanggil di hati saya, akhirnya saya cetuskan, saya beranikan diri untuk membuat sebuah lembaga yang disebut Frogi Edutografi atau sebagai Dream and Motivation Center, pusat pengembangan cita-cita dan motivasi yang berlokasi di BSD. Dengan bangunan yang berbentuk istana yang melayang, supaya menyampaikan bahwa bangunan ini, istana ini representatif dari sebuah impian, seperti itu. Dan juga kita pembukaan dari 2013 sudah banyak sekali yang kita bantu. Kita punya 3 program unggulan, yaitu goal setting, program untuk membantu anak punya cita-cita dari kecil untuk usia 7 sampai 14 tahun. Sudah ribuan anak yang kita bantu dan terberkati karena program ini. Yang kedua, kita ada program motivasi field trip. Ini 4 jam dan sudah ratusan ribu anak yang datang ke sini. Dan sangat terberkati anak-anak kecil semua datang ke sini. Dan yang terakhir, kita juga punya program pelatihan guru. Kita membantu supaya guru ini bisa mengajar anak berdasarkan talenta yang dimiliki setiap yang ada di kelasnya, tidak disamaratakan. Dan sini sudah berjalan cukup baik, sangat berjalan lancar. Setiap minggu kita ada event dan banyak sekali kegiatan atau testimoni dari keluarga, orang tua dan maupun guru yang sudah mengikuti program ini dan sangat terberkati. Jadi kan ada kerjasama dengan lembaga pendidikan, ini berarti sebagiannya memang ada charity-nya dan sebagian komersial.
Oh ya, memang dari awal kita sudah sepakat atau kita bernasar bahwa 50% ini kita komersialkan dan 50% ini kita bantu untuk kita beasiswakan. Kita tidak terima uang, kita berikan kepada yayasan-yayasan dan juga kepada Pemda setempat juga. Lantas gimana nih Pak Fernando kronologi dari kasus ini? Jadi pada saat membangun ini semua dibutuhkan investasi senilai sekitar 125 miliar untuk pembelian tanah, bangunan, dan modal kerja. Dan saya bersama keluarga menginvestasikan sekitar 60 miliaran di sana. Dan sisanya kita meminjam ke bank, nilainya 65 miliar, Bu. Dan diawali pada saat di awal, bunganya ada sekitar 12%. Tapi tidak lama kemudian naik sepihak menjadi 16%. Jadi ini cukup menjadi beban buat kita. Tapi karena kita komitmen jaga nama baik, setiap bulan kita bayar terus ini bunga. Sekitar 800 jutaan setiap bulan. Hanya bunganya saja. Dan kita bertahan sampai 2,5 tahun. Terus kita bayarkan tiap bulan. Tidak sanggup bayar kembali, akhirnya macet. Dan akhirnya saya bertemu dengan direksi dari pihak bank untuk diajarkan restrukturisasi. Jadi akhirnya dealnya kesepakatan adalah saya disuruh membayar 30 miliar. Akhirnya kita jual-jual aset kita lah semua yang ada. Minta tolong kanan kiri untuk bisa menembus 30 miliar. Karena pada saat kita bayar 30 miliar, sisa utang yang 35 miliarnya dijadikan restruktur. Dan pada saat terjadi mau direstruktur, terjadi pergantian direksi, sehingga restruktur tersebut yang sudah disepakatin dibatalkan sepihak. Dan saya diberikan waktu hanya sisa 3 bulan untuk melunasi jika tidak dilelang. Oke, terima kasih. Jadi pangkal masalahnya di situ ya. Nah Pak Alvin, ini gimana duduk perkara waktu menangani kasus ini, ada kejanggalan kah? Jadi ketika Bapak Fernando konsultasi ke saya, ya kan, langsung saya lihat dulu dasar hukum utama. Jadi di dalam setiap transaksi perbankan, simpan meminjam itu ada surat yang dinamakan perjanjian kredit atau PK. Nah, perjanjian kredit itu memuat di antara kedua belah pihak syarat dan kondisi, apa kewajiban para pihak dan apa hak para pihak di situ. Nah, di situ memang saya lihat pihak bank itu menulis di situ bahwa bunganya itu floating. Jadi istilah floating itu, jadi gini ya, biar supaya pemirsa tahu, ya masyarakat tahu, yang namanya mereka berusaha menjual kredit atau memberikan pinjaman ke orang, sales itu pasti akan berusaha bicara yang manis-manis. Sering kita lihat misalnya papan besar-besar, bunga sedang diskon atau sedang promo, ya kan bunga 3%. Padahal 3% itu mungkin hanya fix selama 3 bulan atau 6 bulan. Period ya kalau setelah itu akan naik mengikuti floating rate normal. Apakah dari segitu langsung ngejiplak ke 12%, ke 15%, ke 16%. Nah disinilah terdapat jebakan Batman-nya. Jadi harus hati-hati masyarakat menindaklanjutin. Jangan dia lihat 3%, berarti seumur hidup kredit itu 3%. Karena kalau bunga itu naik, yang tadinya misalnya tagihan senilai X, bisa aja jadi X plus berapa, sehingga akan menyulitkan kondisi keuangan atau yang disebut cash flow. Baik, jadi memang untuk suku bunga sendiri, konsumen juga harus cermat. Tapi untuk perubahan jatuh tempo sendiri, apakah ini bisa dilakukan secara sepihak? Di dalam perjanjian itu ada sebenarnya 2 macam perjanjian. Ya, perjanjian pertama itu yang diatur di Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Di situ pasal 18 dijelaskan ada yang namanya perjanjian baku. Perjanjian baku itu adalah sebuah perjanjian yang dibuat bukan hanya untuk 1 atau 2 orang, tetapi untuk seluruh nasabah secara keseluruhan. Nah, perjanjian baku ini biasanya kenapa Bang pakai perjanjian baku? Dia nggak mau repot. Ada si A datang dia kasih perjanjian itu, si B datang dia kasih perjanjian yang sama, si C yang datang dia kasih perjanjian yang sama, sehingga mereka tidak perlu membuat perjanjian yang berbeda-beda. Nah, di dalam perjanjian baku itu ada yang dilarang, ada klausal-klausal yang dilarang. Salah satunya itu pasal 18 bilang ya bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan klausal baku yang mengurangi atau menghilangkan manfaat.
Jadi sebenarnya di sini ada celah hukum. Kalau konsumen merasa dirugikan dengan perjanjian itu secara sepihak, ya kan? Karena apa? Dia membuat klausal yang mengurangi atau menghilangkan manfaat. Nah, ada ancaman pidananya di situ. Ada ancaman pidana. Di pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu diatur ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah. Jadi konsumen manapun yang merasa dirugikan bisa mengajukan upaya hukum. Terima kasih Pak Alvin. Bagaimana kelanjutan langkah hukum nih yang ditempuh oleh Fernando Iskandar? Kita saksikan usai jeda, tetap di Cerdas Hukum.